Waduh, netral. Sem. Jadi agak sedikit getar sih di bagian stang ini karena peredamnya ini dilepas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel Ervandaya. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Ya, di video kali ini saya akan sedikit share tentang impresi berkendara pakai CBR 150R K45A. Selama 2 minggu ini saya pakai motor ini buat harian. Jadi impresinya seperti apa? Kita mulai dari performa mesin. Ya, menurut saya CBR K45A ini memiliki mesin yang cukup enak ya, terutama di tarikan atas. Karakter mesinnya yang overbore, jadi tarikan atasnya dapat banget. Yoi. Ya, jadi 2 minggu ini saya pakai buat harian. Berangkat kerja ya, ke tempat kerja tuh 37 km kali 2 pulang perginya. Overall nyaman sih ya. Dari riding style juga nggak nunduk-nunduk banget. Walaupun motor ini tergolong motor sport, tapi stangnya itu masih manusiawi ya untuk dipakai harian. Jadi motor sport kelas 150 cc yang posisi ridingnya paling manusiawi ya ini CBR. Baik itu K45A, K45G, K45N, dan yang terbaru sekarang juga posisi setangnya itu masih manusiawi ya. Setangnya yang upper yoke, jadi tinggi kayak gini. Kalau kompetitor kan under yoke ya, jadi di bawah segitiga ini, yaitu motor Suzuki GSX dan Yamaha R15 V3 itu nunduk parah guys. Jadi kalau CBR ini posisi berkendaranya tuh nyantai ya, tergolong nyantai dibanding kompetitor. Jadi nggak ada masalah walaupun saya pakai harian sejauh sekali berangkat 37 km ya. Waduh, netral. Sem. Jadi ya ada sedikit capek sih ya, karena saya sebelumnya kan pakai Matic. 1-2 hari butuh penyesuaian pakai motor ini karena posisi ridingnya yang agak nunduk karena pakai stang jepit kan. Jadi ada sedikit penyesuaian. Yang tadinya pakai Scoopy itu tegak gini. Dan pakai CBR ini nunduk guys. Tapi setelah berjalan semingguan gitu udah enjoy ya riding pakai motor ini. Ya, walaupun kondisinya motor ini kan motor pinjaman ya. Jadi minusnya motor ini tuh banyak banget. Yang pertama kelihatan nggak ada spion. Terus ini peredam stangnya ini juga dilepas sama pemiliknya. Jadi agak sedikit getar sih di bagian stang ini karena peredamnya ini dilepas. Terus ada lagi ban depannya ini sudah halus guys, sudah tipis. Kemudian rantainya juga waktunya ganti, udah agak kendoran gitu deh pokoknya. Jadi sebenarnya udah minta ganti. Tapi walaupun kondisinya banyak minus kayak gitu, ini motor masih tergolong enak sih ya. Terutama riding positionnya. Riding positionnya itu ya cukup enak lah. Motor sport tapi kayak nggak sport, kayak naik CB ya, tapi lebih nudukan ini dikit.
Kemudian dari segi handling juga ya mantap, enak. Walaupun ini motor udah seumuran 5 tahunan ya, tapi handlingnya itu masih mantap guys, masih ringan kayak gini buat mirang-miring. Buat seliat-seliut gitu enak, buat cornering juga bisa. Karakteristik Honda ya, Honda tuh kayak jualan handling ya. Entah kenapa kalau motor Honda tuh handlingnya enak banget, nggak peduli baru ataupun udah lama, tapi handlingnya masih enak. Ya, kemudian lagi dari segi konsumsi BBM, motor ini tergolong irit sih, walaupun ini pakai knalpot racing ya, tapi masih termasuk dalam kategori irit. Biasanya tuh saya sekali berangkat pakai Scoopy ya, pulang perginya tuh isi BBM itu Pertalite 20.000. Nah kalau pakai Scoopy itu 20.000 bisa kepake 2 kali perjalanan lah. Nah kalau CBR ini masih bisa kepake 1,5 perjalanan gitulah pokoknya. Jadi nggak terlalu beda jauh sama Scoopy. Dengan catatan ridingnya harus yang kayak gini, nyantai gini. Kalau ridingnya kebut-kebutan ya beda cerita guys. Auto boros, apalagi pakai knalpot racing. Dan sampai sekarang motor ini pun masih jadi masih jadi gimana ya, ya idaman. Dari dulu sampai sekarang masih, ya kalau misalkan ada rezeki lebih ya buat beli motor gitu ya, ya masih layak sih motor ini buat dibeli. Mudah-mudahan nanti bisa kebeli motor lagi ya. Kan di rumah cuman ada Scoopy doang, tinggal satu doang motor saya guys. Jadi mudah-mudahan nanti bisa beli motor lagi, tak lain dan tak bukan ya buat dipakai aktivitas kayak berangkat kerja gitu. Karena kan tempat kerja saya itu cukup jauh, jadi butuh motor buat dipakai harian guys. Ya mudah-mudahan nanti bisalah nambah lagi motor satu aja. Biar bisa dipakai gantian juga sih sama Scoopy. Kasihan juga kan kalau Scoopy dipakai harian terus. Bentar kita nyari jalan lain guys. Ini tuh nanti lewat sawah-sawah gitu deh pokoknya. Dipakai nanjak juga masih enak sih ini motor. Walaupun dengan kondisi rantainya yang seperti itu, sudah minta ganti, sudah renggang-renggang gitu deh pokoknya. Wes pelan-pelan karena ini masuk ke desa-desa gitu, masuk ke pelosok desa guys. Monggo Pak, jadi harus pelan-pelan. Ini gimana ini, bisa disalip gak ya? Tikungan tajam. Monggo Pak. Wih, ceklongan. Aduh. Woi. Ini sengaja guys, saya nyari jalan-jalan kayak gini, jalan sempit, sekaligus menikmati suasana alam. Cuman ini agak risih juga sih dengan knalpotnya. Nggak enak kalau lewat pedalaman kayak gini, takut mengganggu warga. Ya tapi gasnya dipelanin aja, RPM-nya rendah aja biar nggak terlalu
gacor knalpotnya. Nah ini agak nanjak sih guys. Karakter motor ini nggak jauh beda sama motor saya yang dulu CB150 yang old. Emang karakternya nggak beda jauh sih ya, mirip-mirip gitulah. Tapi kalau soal top speed ya kencengan ini kayaknya beda ECU nya. Nanjak lagi, nanjak lagi. Gigi satu, gigi satu. Di sawang kayak di klakson aja. Dipakai lewat jalan kayak gini masih enak sih. Walaupun agak capek ya kalau dipakai turun gini. Karakter motor sport kan nunduk. Jadi kalau ketemu jalan yang menurun gitu ya cukup capek sih, apalagi banyak gerunjalannya. Tapi asik guys riding di tempat kayak gini tuh. Kalau ditanya capek gak bang naik motor CBR ini, ya jawaban saya sih simple ya, capek sih pasti ada ya, karena kan karakter motor sport ini kan posisi duduknya kan nunduk ya, apalagi saya sebelumnya kan makainya Matic. Jadi pakai motor gini ya ada sih capeknya, tapi yang perlu digarisbawahi yang enaknya itu sensasi berkendaranya itu beda guys. Pakai motor kopling sama Matic tuh beda sensasinya. Apalagi motor koplingnya sport kayak gini itu sensasinya gimana ya? Ya kayak auto, sensasinya tuh sensasi racing guys. Jadi bawaannya ya kayak pengen ngebut gitu. Walaupun medannya nggak mendukung buat ngebut. Jadi rasanya pengen ngebut aja gitu, pengen narik gas aja gitu. Jadi kalau ditanya capek enggak, ya ada sih capek, tapi nggak terlalu parah sih, masih wajar ini. Wih. Dan kayaknya bakalan lebih lama lagi pakai motor ini. Oke. Saya cukup enjoy ya pakai motor ini. Tarikannya dapet, karakter mesinnya enjoy, terutama di top speed, terutama di tarikan atas. Buat teman-teman yang doyan speeding, enak lah pakai motor ini. Emang dasarnya saya suka sih ya sama motor ini. Gimana ya, kalau orang udah suka tuh ya walaupun ada sedikit capeknya tapi tetap dinikmati guys, tetap enjoy gitu. Banyak enjoynya daripada capeknya. Oke guys, mungkin sekian ya video kali ini, impresi saya pakai CBR ini selama 2 minggu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihan. Kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar. Sekian, Irfan Daya pamit. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.